Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Al-an nahnu nadrusu ad-darsul asir. Hari ini kita akan belajar pelajaran yang ke-10 ya. Fi safhatin arba'ata wa khamsun 54 halamannya. Ya, ini berbicara masalah dhamir. Dhamir atau kata ganti atau ad-dhamair jamaknya. Ad-dhamair salah satu dhamir itu ada 3 ya. Yang pertama adalah al-mutakallim, itu yang subjek yang menjadi pembicara, yang bicara, mutakallim. Dia adalah ana di awal kalimat ya. Contohnya adalah baiti ya. Dan di akhir kalimat ada diwakili dengan ya, kasrah, tak dan ya di kasrah ya. Kemudian yang kedua ada al-muhatab, yaitu yang diajak bicara, diwakili dengan apa? Anda, anta ya. Kalau di akhir kalimat ka, baituka. Dan yang ketiga adalah yang gaib, yang tidak hadir. Dia ini masih dalam bentuk mufrad ya, tunggal ya. Dia bentuknya adalah huwa, atau di akhir kalimat itu diganti dengan hu ya. Jadi ada ana yang di akhir kalimat diganti dengan ya. Kemudian yang diajak bicara adalah anta, di akhir kalimat diganti dengan ka ya. Dan huwa di akhir kalimat diganti dengan hu ya. Dibuka halaman 59. Di situ ada tanya jawab, ada hiwar, percakapan antara 2 orang, yaitu 54 ya. 54 ya. Ada hiwar, percakapan 2 orang, Hamid dan Muhammad ya. Kita baca bersama-sama. Hamid ya. 1, 2, 3. Man anta? Muhammad. Ana talibun bil jami'ah. Kemudian yang berikutnya, a anta talibun jadidun? Jawabannya na'am, ana talibun jadidun. Berikutnya, min aina anta? Ana minal hindi. Kemudian masmuk atau masmuka gitu ya. Silakan dibaca 1, 2, 3. Masmuka. Jawabannya ismi Muhammadun. Berikutnya, waman hada fata? Waman hadzal fatal ladzi ma'aka? Waman hadzal fatal ladzi ma'aka? Jawabannya huwa zamili. Berikutnya, ahwa aidan minal hindi? La aidan minal hindi. La huwa minal zaban. La huwa minal yaban. Masmuhu? Ismuhu Hamzah. Ismuhu Hamzah. Ma lughatuka ya Muhammad? Ma lughatuka ya Muhammad? Itunya lughati, maaf, lughatil urdiyah. Lughatil
dia. Ahya lughatun sahlatun. Ahya lughatun sahlatun. Naam, hiya lughatun sahlatun. Naam, hiya lughatun sahlatun. Wa hamzah ma lughatuhu. Wa hamzah ma lughatuhu. Lughatuhul yabaniyatun. Lughatuhu yabaniyatun. Wa hiya lughatun sa'batun. Wa hiya lughatun sa'batun. Aina abuka ya Muhammad? Aina abuka ya Muhammad? Abi fil Kuwait. Abi fil Kuwait. Huwa tabibun syahirun. Huwa tabibun syahirun. Wa aina ummuka? Wa aina ummuka? Hiya aidan fil Kuwait ma'a abihi. Ma'a abi, maaf. Ya. Hiya aidan fil Kuwait ma'a abi. Hiya mudarrisatu hunaka. Hiya mudarrisatu hunaka. Adhabta ila al-Kuwait ya Muhammad? Azhabta ila Kuwait ya Muhammad? Naam. Dhahabtu. Naam, zahabtu. Ini ada baknya fathah ya di situ? Enggak. Fathah. Mestinya naam dhahabtu. Nah, itu ya. Baknya mestinya apa namanya? Mat sukun. Wa zamiluka aina abuhu? Wa zamiluka aina abuhu? Abuhu fil Yabani huwa tajirun kabir. Abuhu fil Yabani huwa tajirun kabir. Alaka akhun ya Muhammad? Alaka akhun ya Muhammad? Naam, li akhun wahidun. Naam, li akhun wahidun. Ismuhu Usamatu. Ismuhu Usamatu. Wa huwa ma'i huna fil Madinah al-Munawwarah. Wa huwa ma'i huna fil Madinah al-Munawwarah. Wa li ukhtu wahidatun ismuha Zainabu. Wa li ukhtun wahidatun ismuha Zainab. Wa hiya fil Iraqi ma'a zawjiha. Wa hiya fil Iraqi ma'a zawjiha. Zawjuha muhandisun. Zawjuha muhandisun. Kita perhatikan di dalam kalimat itu ada antara yang bicara dan yang diajak bicara. Maka yang berbicara namanya mutakallim, yang diajak bicara namanya muhatab ya. Pertanyaannya pertama, lihat artian man anta. Anta itu menanyakan siapa? Al-muhatab orang kedua ya, orang kedua yang diajak bicara, engkau ya. Man anta, maka jawabannya adalah ana. Perhatikan, ana di situ adalah orang yang mutakallim ya. Ana talibun ya, bil jamiah ya, jadi anta. Kemudian berikutnya ada kalimat anta, kembali dia menanyakan, maka yang bertanya itu kepada yang tanya, yang muhatab itu adalah engkau orang pertama, orang kedua tunggal ya, anta ya. Kemudian di berikutnya di situ ada kalimat dia ya, huwa ya. Di sini ada waman hadal fatal ladzi, maka siapakah ya pemuda laki-laki ya, sifata ya, kalau perempuan fatat ya. Siapakah pemuda yang ada bersamamu itu? Huwa zamili, dia huwa ya. Huwa itu orang ketiga ya,
ghaib ya, yang diajak bicara, yang orang tidak diajak bicara maksudnya. Huwa zamili, dia adalah sejawatku, temanku. Apakah dia dari mana? Hindi? Apakah dia juga dari India? La. Huwa. Ya, perhatikan baik-baik. Huwa berarti kata ganti dhamir dari orang ketiga tunggal. Ya, orang yang dia tidak diajak bicara. Ya. Jadi kalau kita membicarakan orang lain yang tidak ada di sekitar dia, orang ketiga tunggal, maka kita bicara dia. Dia ya. Dia berarti dalam bahasa Arab orang ketiga tunggal adalah huwa ya. Minal Yaban. Terus demikian ya, sampai yang ke berikutnya di situ, kemudian perhatikan baik-baik. Setelah itu kalimat ma lughatuka ya ma lughatuka ya Muhammad. Apa di situ kata dhamirnya, kata gantinya apa? Kaf ya, ka. Orang kedua tunggal yang terletak di akhir kalimat ya. Apakah bahasamu ya Muhammad? Ma lughatuka ya Muhammad, kafnya itu adalah orang kedua tunggal yang terletak di akhir kalimat. Bahasamu ya. Dijawab oleh Muhammad di halaman berikutnya, lughati al-urdiyah, lughati al-urdiyah, tak ketemu ya, lughatun itu kan bahasa, ketemu saya orang pertama tunggal yang terletak di akhir kalimat diwakili dengan apa? Dhamirnya ya ya. Lughati ya ya. Kemudian ahia lughatun sahlatun ya. Hiya mewakili apa? Muannas dari orang ketiga tunggal ya. Ahia, apakah dia? Kalau mudzakkar apa? Ahwa ya. Jadi hiya di situ mewakili orang ketiga tunggal muannas ya. Kenapa kok lughah itu apa namanya? Urdiyah itu, lughah urdiyah itu dianggap muannas? Tak marbutoh di situ. Jadi ya, karena urdiyah itu tak marbutoh di akhir kalimat, maka dia dhamirnya adalah hiya. Ahia lughatun sahlatun. Naam, hiya lughatun sahlatun. Kemudian di akhir kalimat ya, perhatikan baik-baik. Kalau di sini adalah kembali ke mudzakkar ya. Sebenarnya kalau hiya ya, hiya ini kalau di akhir kalimat apa? Ha sama alif. Ha ya. Tapi di sini ada lainnya hamzah. Wa hamzah ma lughatuhu, dan hamzah ya orang ketiga tunggal. Hamzah atau tak marbutohnya, tapi nama laki-laki ya, Hamzah. 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 Hamzah ini nama laki-laki, walaupun dia ada tak marbutohnya di situ ya. Tak marbutohnya tetap laki, maka dia ketika ditanya Hamzah wa Hamzah ya, sehingga kemudian di situ dikatakan apa? Ma lughatuhu wa Hamzah ma lughatuhu. Ini ma lughatuhu. Nah, di sinilah letaknya. Ma lughatuhu. Andai kata ini diganti dengan Fatimah ya, wa Fatimah kayak gini. Siapa Fatimah? Perempuan kan ya.
maka dia pasti di sini adalah ma lugha ma lugha begini ma lugha tuha. Ini perempuan, ini muzakkar, ini laki-laki, ini perempuan. Wa hamzah ma lughatuhu al-yabaniyatu. Ya. Perhatikan baik-baik. Sekarang disebutkan bahasanya adalah bahasa Jepang. Yabaniyatu itu dihukumi sebagai muannas, sehingga kemudian hiya di situ sebagai apa? Dhamir, kata ganti atas apa? Logotu Yaban, ya, logoh ya. Jadi hiya di situ adalah bahasa Jepang ya, mewakili bahasa Jepang atau lugatu al-yabaniyatu ya. Lugatu so'batun, dia adalah bahasa yang sulit. So'batun aslinya so'bun ya, tapi karena di situ lugoh itu ada berharakat apa? Tak marbuto artinya muannas, maka sebagai apa di situ? Na'at ya, na'at ya, yang memberikan sifat, maka dia juga mengikuti ya apa yang di depannya, so'batun. Kan kita sudah pelajari ya, man'ud dan na'atun. Man'ud itu apa? Yang disifati ya, na'atun itu sifatnya, kata sifatnya. Lughah itu adalah man'ud, sa'batun itu adalah na'at ya. Yang diberikan sifat adalah bahasanya. Bahasanya sulit. Berikutnya aina abuka ya Muhammad. Di situ kembali dhamirnya apa di situ? Kaf. Ka ya. Abuka karena laki-laki ya. Aina Muhammad Hamidnya bertanya kepada Muhammad ya. Aina abuka ya Muhammad. Kemudian di situ dikatakan apa? Abi ya. Abi, saya orang pertama tunggal ya, mutakallim, diletakkan di akhir kalimat. Bapak saya ya, dhamirnya ya abi fil Kuwaiti ya. Wa tabibun syahir, dan kemudian langsung disambut dengan siapa? Bapaknya itu nggak ada di tempat kan, di tempat lain, maka dia menyebutkan dhamir daripada bapak saya itu adalah wa, karena dia laki-laki ya. Wa tabibun syahirun, dia adalah dokter yang sangat masyhur, terkenal. Wa aina ummuka, di manakah ibu kamu ya, sama dhamir dari orang pertama, orang kedua tunggal ka setelah di akhir kalimat. Hiya aidon ya, fi hiya itu adalah untuk siapa? Ibu ya. Dia juga ada di Kuwait bersama abi. Abi yaknya itu adalah saya ya. Ya mudarrisatun hunaka. Dia di sana sebagai mudarrisah, guru. Dhahabta ilal Kuwait ya Muhammad? Apakah dhahabta? Apakah engkau dhahabta? Tanya itu adalah orang kedua tunggal, terletak di akhir kalimat. Apakah engkau juga telah, apakah engkau telah ya, pergi ke Kuwait ya Muhammad? Naam, dhahabtu, aku pergi ke Kuwait. Wa zamiluka aina abuhu? Perhatikan baik-baik sudah. Di mana dhamirnya? Aina abuhu ya. Wa zamiluka aina abuhu, di mana dhamirnya? Ka dan ha di akhir kalimat ya. Zamiluka, dan teman sejawatmu itu ya, di mana ayahnya ya.
Perhatikan, ka adalah orang pertama, orang kedua tunggal, hu orang ketiga tunggal, laki-laki, ya, dua-duanya laki-laki. Abu fil Yabani huwa tajirun kabirun. Perhatikan, abuhu, hu letaknya di akhir kalimat, maka dia hanya bentuknya apa? Hak saja. Ya. Dan ketika di awal kalimat menjadi huwa, ya. Huwa tajirun kabirun. Alaka hun ya Muhammad. Nah, ini ada satu hal yang harus kita pelajari di sini. Laka, apakah engkau punya saudara laki-laki ya Muhammad? Perhatikan baik-baik. Laka itu artinya memiliki, ya. Jadi kalau ditanyakan alaka akhun ya Muhammad, misalnya apakah punya saudara laki-laki? Apakah engkau punya saudara laki-laki? Maka kalimatnya adalah alaka. Laka berarti bagimu, ya. Apakah engkau punya saudara laki-laki? Tapi kalau mengatakan indaka akhun ya Muhammad, maka kalimatnya berubah menjadi apakah bersamamu, di sisimu ada saudaramu ya Muhammad. Ya. Jadi tidak memiliki belum tentu, ya. Tapi kalau laka itu pasti milik. Misalnya menanyakan apa? Mobil. Alaka sayyaratun ya Muhammad. Apakah engkau punya mobil? Tapi kalau kita mengatakan punya, tidak boleh menggunakan ya. Indaka, itu tidak begitu. Alaka. Naam li ahun wahidun. Betul, aku punya saudara laki-laki satu. Nah, kembali situ ada ismuhu usamahu dhamir, ya. Wa huwa ma'i. Ya-nya menjadi dhamir dari saya, ya. Dia bersamaku di sini fil Madinah al-Munawwarah, ya. Ma'i. Ya, ma'i bersamaku. Dari kata ma, dari kata ma'a. Ma'a ketemu ya. Ya. Ma'a. Ma'a ketemu ya. Kan ya. Menjadi ma'i. Jadi ini kalau menulis ma'i, kalau kitab gimana? Kita bi. Iya. Kitabi. Terus begitu, kitabi. Sayyarati. Apa lagi? Zaujati. Maktabi, kursi. Ya, itu kan milik orang pertama tunggal, ya. Huna fil Madinah al-Munawwarah. Wali kembali dan aku juga punya ukhtun. Siapa ukhtun itu? Saudara perempuan. Wahidatun. Berarti kan baik. Tadi kalau mengatakan ahun wahidun, tadi begitu bicara ukhtun, di situ apa? Wahidatun. Ya. Ketika bicara mengenai akhun, ya, maka di situ akhun wahidun, laki-laki, ya. Tapi begitu bicara masalah ukhtun, ukhtun wahidatun, ya. Ukhtun wahidatun, ya.
akhun wahidun. Ya. Jadi harus diingat. Kalau misalnya sayyaratun wahidatun, kitabun, kalau satu apa? Wahid. Buku, satu buah buku apa? Kitabun wahidun. Kalau satu buah mobil, sayyaratun wahidatun. Ya. Nah, itu harus diingat-ingat. Ismu Zainabu. Ingat kemarin kalau Zainab, kenapa nggak kalau Hamid, ya, Hamidun. Tapi kalau Zainab, tulisannya Zainab gimana? Mana? Baris kedua. Ya. Zainabu, ya. Di sini apa? Ini dan Nindun. Zainabu. Tidak boleh pakai tanwin. Kenapa? Perempuan, ya. Perempuan. Fatimatu, ya. Khadijatu. Seperti itu. Perempuan tidak boleh pakai tanwin. Kemarin bisa kita pelajari, ya. Ini saya hanya mengulang saja supaya kita nggak lupa menulisnya. Baik, kita masuk ke halaman berikutnya. Ya, masih ada satu lagi percakapan. Ya, perhatikan baik-baik itu. Nah, ini Hamid mengatakan, "A'indaka sayyaratun ya akhi?" Apakah engkau membawa, atau apakah engkau membawa mobil, wahai saudaraku? Indaka maknanya apa? Bersamamu, bukan memiliki, ya. Jadi kalau alaka sayyaratun ya akhi, apakah engkau memiliki, ya, memiliki mobil, wahai saudaraku? La ma indi sayyaratun, mana mungkin aku membawa mobil. Indi darajatun, aku membawa sepeda, ya. Hamzah indahu sayyaratun, Hamzah dia membawa mobil, ya. Di situ katakan indi, dan di situ ada inda dan la, ya, laka, ya. Indaka dan laka, indi, li, ya. Baik, kita melanjutkan ke latihan. Ajib anil asilati al atiyati, jawablah pertanyaan berikut ini. Saya menyanyikan, jangan menjawab, ya. Ya. Nomor 1, masmuk atau maismuka, tapi kita jadi satu. Masmuka, siapakah namamu? Terus dijawab apa? Ismi. Nama. Saya tanya satu, ya. Saya tanya satu-satu, ya. Ma ismuka. Ismi Rian. Kemudian, kemudian saya tanya kepada Pak Puji, min aina anta? Min aina anta? Dijawabnya gimana? Dari mana engkau asalmu, ya? Atau dari mana engkau? Anta min. Ana. Oh iya, ana min. Ana minal Malang. Ya, Malang nggak boleh pakai alif lam, ya. Min Malang. Ana min Malang, gitu, ya. Boleh, ya. Kemudian saya tanya pada Pak Bagus, ma lughatuka, apa bahasamu? Dijawab apa? Lughati Ya. Indonesia.
Nah, lugati Indonesia, nggak ada tunya. Indonesia. Ini Indonesia. Ini ada wawunya nggak ya? Saya nggak lupa ya. Jadi nggak ada terakhirnya Indonesia nih. Indonesia. Nah, sini. Tidak ada pak marbutanya. Lugati Indonesia. Saya tanya berikutnya kepada Pak Sugeng. Aina buka? Nomor keempat. Arba. Aina buka? Di mana ayahmu? Jawabannya apa? Abi fi Malang. Abi fi Malang. Pakai apa Malang itu? Pakai biasanya pakai jim ya, Malang. Malang. Bukan kaf, bukan Malang. Berikutnya saya tanya kepada Pak Miko. Aina ummuka? Umi fi Malang. Nah, baik. Saya tanya kepada Mas Nafis. Alaka akhun? Naam. Ya, betul. Udah sih. Rolan Oh, lagi. panjang masa namu gitu. Lanjutannya Punya berapa saudara laki? Punya berapa? aku akhi Enggak. Alaka akhun? Jawabannya nam. Li. oh iya. Li Salas. Salas. 3 orang. Salasun. Salasun jamak jadi satu. Ya. Wahid aja deh. Ahun wahid. Ahad. Iya oke lah. Ya nam li akhun wahidun. Iya, Kemudian saya bertanya kepada Pak Puji lagi. Alaka uktun? Apakah engkau punya saudara perempuan? Jawab apa jawabannya? Nam. Li akun. Li uktun. Nam li uktun. Misalnya 1 wahidatun. Wahidatun. 1 aja dulu, jangan yang banyak-banyak ya. Ini kan belajar. Jadi pertanyaannya adalah alaka uktun? Apakah ada saudara laki perempuan? Dijawab nam li uktun wahidatun. Ya. Berikutnya saya tanya kepada Mas Rian. A'indaka sayyaratun? Apakah engkau membawa mobil? La. Indi. Tidak bersama. Indi. Kayak gitu cukup kan? La. Ya cukup. La indi darajatun. Gitu ya. La indi darajatun. Kemudian nomor 11 saya tanya Pak Bagus. Ya. 11. 9 ya, maaf ya. Loncat. A'indaka darajatun? Na'am. Indi darajatun. Nah, saya tanya kepada Pak Sugeng, a'indaka qalamun? Indi qalamun. Ingat ya, indi. Aku membawa pulpen. Atau aku ada pulpen. Bentar.
Jadi di situ kita perhatikan baik-baik ya pertanyaan-pertanyaan di atas itu. Ketika bertanya tentang saudara atau orang yang berakal, ya, baik perempuan maupun laki-laki, yang dipakai katanya apa? La ya. Misalnya engkau di sisimu laka. Tapi kalau ditanya itu adalah benda yang tidak berakal seperti mobil maupun sepeda, di situ apa? Inda. Indaka ya, inda. Jadi kalau misalnya kita bertanya apakah kita bertanya sesuatu yang tidak berakal seperti pulpen tadi, kita tidak mengatakan laka ya. Alaka daftarun misalnya begitu, tidak, tapi kita akan bertanya ma indaka ya. Indaka daftarun. Jadi perbedaannya adalah ketika kita menyebutkan sesuatu yang berakal ya, yang ada di sisi kita menggunakan apa? Lam ya. La atau laka atau li, lahu. Tapi kalau kita menyebutkan sesuatu yang tidak berakal, kita memakai kalimat apa? Inda. Ya. Kita lanjutkan. A'indaka daftarun ya Pak Miko. La indi daftar. La, kalau la indi daftarun nggak punya kan? Oh, ya. Berarti apa? La ini La indi kitabun. Daftarun itu apa? Buku tulis. Mau buku tulis nggak? Gitu lah. Nah, aku membawa kitab, buku ini, buku bacaan ya. Nomor 12 saya bertanya kepada Pak Puji. A'abuka tajirun, apakah bapakmu atau ayahmu seorang pedagang? Apanya gimana? Abuka Udarisun. Mudarisun ya. Abuka kalau ditanyakan itu untuk orang kedua ya. Kalau untuk saya apa ya? Abi. Nah, Abi Mudarrisun. Oh ya. La Abi Mudarrisun. Min aina Muhammad, saya bertanya kepada Mas Nafis. Min aina Muhammad? Saya Muhammad min Arab gitu kan. Jawabannya. Huwa minal Arabiyah. Arabiyah. Kemudian ma lughatu, saya masih tanya kepada jenengan. Apa bahasanya Muhammad? Lughatuhu Arabiyah. Nah, lughatuhu Arabiyah tuh. Arabiyah tuh. Aina abuhu? Di mana bapaknya? Ya, Lian. Abuhu min baiti. Ingat abuhu tidak disebutkan lagi ya. Apa? Huwa. Kan dia orang ketiga ya. Abuhu, hunya kan ini berarti kan. Kalau ada pertanyaan begini. Kan gini. Aina ya. Aina abuhu. Itu ya, betul ya. Oke, Wak. Ya. Nomor berapa ya? Nomor 15 ya. Ya. Oke, Wak. Iya. Aina abuhu. Yang ini ya. Aina abuhu. Kalau ada pertanyaan begini, ya, ini kan hu ya, ya, jadi hu, maka dijawab apa? Huwa. Huwa fi, misalnya apa?
fi kalau fil Madinah misalnya. Iya. Nah misalnya begini. Dia ada di kota. Ya. Kita kan kata kota apa? Huwa fil Madinah. Boleh. Jadi begitu Aina Abu, di mana bapaknya? Huwa, jawabannya. Gantinya siapa? Gantinya bapaknya si Muhammad tadi, Huwa. Ya. Huwa fil Madinah. Dari mana asal bapakmu ini? Ya. Min Aina. Ya. Min Aina Abu. Pertanyaannya sama. Min Aina. Oh. Min Aina. Bedanya. Bahasa itu dari. Min dari satu. Ya, min dari. Kalau itu dijawab buahnya itu misalnya bapakku itu bisa ya Ustaz? Gak bisa bapakku yang ditanya bapaknya. Yang ditanya kan bapaknya. Iya. Oh iya. Abuhu bapaknya. Ya. Di mana bapaknya? Bapak saya. Loh, siapa yang tanya bapakmu hari itu? Saya mau tanya bapaknya dia. Ya, karena abuhu, tapi kalau Aina Abi. Bu maaf. Abu Kayuna. Maksudnya begini ya. Misalnya Aina Abu Ka. Nah. Abu Ka. Aina kan ya. Baru jawabannya ini apa? Abi. Nah, baru bacanya Abi. Ya. Wawunya kemana? Hilang. Hilang. Diganti dengan ya. Ya. Wau, ya, alif itu kata yang huruf yang bisa hilang ketika terletak di satu kalimat tertentu ya. Jadi abi ya. Kalau ditanya di mana bapakmu, maka jawabannya bapak saya abi. Itu baru gitu. Ustaz tanya, Iya. tadi yang saya maksud itu kan ditanya bapaknya. Iya. Jawabannya juga bapaknya Abu fil Madinah boleh. Ya, boleh ya? Boleh. Oh, ya. Itu kan kata lengkapnya. Cuman Ya. kita belajar dhamir. Ya. Kita sedang belajar dhamir. Jadi kalau ditanya, Aina Abu fil Madinah boleh. Boleh, ya. Lengkapnya begitu kan, dijawab selengkap. Tapi kalau kita kan sedang belajar kata ganti dhamir. Maka kata ganti dhamir hu, abu, orang ketiga tunggal laki-laki diletakkan di depan kalimat, dia menjadi huwa. Nah, itu ya. Jadi kalau kita yang jadi di sini adalah belajarnya mengenai kata ganti. Kalau kita jawab pertanyaan itu di abuhu, secara jawaban benar secara artinya, tapi disalahkan oleh guru. Kenapa? Anda kan diminta untuk menyebutkan kata ganti orang ketiga ya tunggal di awal kalimat. Nah, gitu. Artinya begitu. Tapi artinya Benar ya? betul artinya. Hanya kalau ulangan jadi salah. Gitu. Ulangan jadi salah. Lanjut nomor berapa? 12. Ya. Aina ummuhu? Di mana ibunya? Dijawab apa? Iya. Naam. Iya fi bla 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 terserah. Fil Madinah bisa ya. Jadi ummuhu perempuan diganti dengan hiya ya. Min aina Hamzah? Min aina Hamzatun? Dari mana Hamzah? Kita jawab apa? Huwa. Naam. Hamzah nama lagi. Huwa misalnya ya. Huwa min Surabaya misalnya gitu, atau huwa min Muju Kurtu. boleh ya. Dan lain sebagainya ya. Kemudian pertanyaannya misalnya Hamzah min Madura misalnya gitu ya. Hamzah min Madura. Ma lughatuhu, apa bahasanya Hamzah? Marudiyah. Maduriyah. Berarti jawabannya huwa. Ya, lughatuhu, ma lughatuhu, ya. Apa bahasanya? Nah, ini ya, ini. Ma lughatuhu, apa di situ jawab? Lughatuhu. Nah, tetap lughatuhu ya.
lughatu, ya, atau kalau kita ngambil lughahnya maka hiya. Ya, lughatul misalnya apa? Arabiyatun. Iya. Lughatun. Ya. Aina abuhu? Ya sama saja ya. Maka jawab apa? Lengkap ya. Abuhu tadi itu ya. Atau huwa boleh. Aina Zainabu? Di manakah Zainab? Jawabannya apa? Iya ya, fi Indonesia misalnya. Fi Turki boleh. Aina Zainab? Ya fi Turki boleh. Aina zaujuha? Di manakah zaujuha? Suaminya. Terus dijawab apa? Kak dhamir dari suaminya apa? Huwa, nam. Huwa fi Turki aidon misalnya begitu boleh. Ya. Azaujuha mudarrisun? Apakah apa namanya? Suaminya itu seorang guru? Dibaca misalnya ya apa? Nam. Huwa mudarrisun. Tapi kalau suaminya itu muhandis misalnya dibaca apa? La. Huwa muhandisun. Ya. Itu sudah dijawab semua ya. Satu lagi ya. Do fil faragi fima yali ad-dhamir. Letakkanlah di tempat yang kosong berikut ini dhamir. Nomor 1 sampai dengan 6 itu ya. Silakan ditulis ya. Hadhihi ya, hadhil bintu talibatun. Hadhil bintu talibat. Apa di situ? Nah, ismuha Zainabun. Zainabu. Nomor 2 Muhammadun tabibun. Terus apa di situ? Wabnuhu muhandisun. Dan anaknya seorang insinyur. Hadar rojulu tajirun kabirun. Rojul itu apa? Laki-laki ya, tunggal. Maka ismuhu Abdullah. Aminatun fil ghurfati wa apa? Ummuha ya fil matbah. Matbah dapur ya. Aisyatu tabibatun wa ukhtuha ya mumarridatun. Apa mumarridah? Perawat ya. Mumarridah perawat perempuan ya. Atau nurse bahasa Inggrisnya. Berikutnya kharaja Muhammadan minal fasli wa kharaja ma'ahu zamilu apa zamilu hunya zamiluhu ya, karena Muhammad laki-laki zamiluhu bersamanya temannya. Yang ketiga, hatta khamsatun al-silatun wa ujubatun kal ya misal masalil ati. Di sini berikutnya ada 5 pertanyaan dan jawabnya sebagai berikut ya, seperti berikut ini ya.
Ya. Kita bikin ada 5 pertanyaan ya, sebagaimana diberitakan di situ seperti ini. Indaka qalamun? Na'am indi qalamun. Kita buat misalnya apa? Di situ hu ya. Indahu sayaratun misalnya. Na'am. Ya. Berarti dibaca apa? Indahu sayaratun. Dan seterusnya ya. Inda kalam la. Nah, sekarang berikutnya la. Ya la ma indi qalamun. Tidak, aku tidak punya kalam. Tapi nggak perlu kah ini biasa aja. Ada baitun nomor 5 ya. Yang kelima, latihan kelima itu ada baitun, ada rumah. Perhatikan baik-baik, ada baiti, baituka, baituhu, baituha. Ini semuanya tunggal ya. Rumahku diwakili dengan baiti. Rumah kamu baituka. Rumah dia laki-laki baituhu. Rumah dia perempuan baituha. Alif asma al-adiyah ila mutakallim wal mukhatabi wal ghaibi wal ghaibatu kama huwa muwaddah fil misal. Qalamun hada qalami, hada qalamuka, hada qalamuhu, hada qalamuha. Baik, ini kita buat PR aja ya. Buat PR ini waktunya sudah habis ya. Silakan ini ditulis sebagai buat PR ya. Ya, itu Pak ya. Baik, alhamdulillah. Hari ini telah kita selesaikan sampai dengan halaman yang ke-58. Lumayan banyak. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya ke halaman 59 ya, dan PR juga. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.